Kita baru saja membuat kegiatan sosialisasi tanah kas desa untuk kepentingan pariwisata, Pak Sigit. Jadi Alhamdulillahirrahmanirrahim. guys, kita Kelurahan Sambrejo baru saja mengadakan sosialisasi nih yang diselenggarakan kerjasama pemerintah kelurahan bersama Fakultas Hukum UGM. Nah, siang hari ini kita berhasil nih mengajak Pak Sigit, salah satu narasumber yang tadi memberikan sosialisasi pemanfaatan tanah kas desa untuk kepariwisataan. Mungkin sebelumnya boleh perkenalan dulu, Pak Sigit. Siap, Pak Wahyu. Monggo. Baik, saya Sigit Rianto dari Fakultas Hukum UGM bersama dengan tim Pusat Kajian dan Konsultasi Bantuan Hukum di Fakultas Hukum UGM yang saya ini datang bersama Ibu Dr. Limawati dan dibantu oleh 3 staf dari PKBH, Mas Ahel, Mbak Ruth, dan Mas Adet, yang mana pada kesempatan siang hari ini melakukan kegiatan penyuluhan hukum di Desa Sambirrejo dengan tema strategi dan solusi pemanfaatan tanah kas desa untuk kepentingan desa pariwisata dan tentunya kemajuan ekonomi masyarakat desa di Sambirrejo. Ya, Gitu, Pak. yeah. Tadi kan sudah kita lakukan ya Pak ya, Siap, dan yeah. alhamdulillah kurang lebih 40 peserta Pak yang datang. Ada dari Jeep Wisata, kemudian pengelola tebing breksi, Bumkal Sambi Mulyo, BPK Sambirrejo. Nah, mungkin harapan apa Pak Sigit yang diharapkan dari Fakultas Hukum dan Pak Sigit sendiri terkait terselenggaranya pelatihan ini Bapak? Baik, jadi sesuai dengan tujuan hukum adalah kepastian hukum. Ya. Nah, berkaitan dengan adanya pemanfaatan secara real yang barangkali secara turun-temurun atau mungkin berkaitan dengan perkembangan sarana wisata yang mungkin sudah ya lebih dari 10 tahun dasawarsa di secara real dimanfaatkan masyarakat. Tapi kita tahu bahwa seiring dengan penertiban administrasi pertanahan di daerah istimewa Yogyakarta, Ngasal Dalem mengeluarkan SK Gubernur tahun 17 nomor 34 dan diperbarui SK Gubernur nomor 24 tahun 2024, namanya sangat cantik ya. Kalau dulu dibagi 2, sekarang itu twin 24 224. Itu dengan maksud tentunya supaya mudah diingat. Nah, berkaitan dengan 2 peraturan itu tentu akan menyangkut pola-pola yang selama ini sudah lazim dilaksanakan di masyarakat Sambirrejo. Karena saya tahu persis bahwa breksi itu saya dulu sering nyepeda di sana. Sebelum tahun 2017 sudah ada gitu kan ya. Bahkan tahun 90-an saya pernah bimbing KKN di sini. Nah, pola-pola dan pengembangan masyarakat sangat kelihatan maju sekali. Dan tentunya semuanya itu tidak lepas bersentuhan dengan tanah-tanah desa, tanah kelurahan maupun juga berkaitan dengan tanah kesultanan maupun tanah Ngasal Dalem. Nah, oleh karena itu sekali lagi bahwa tujuan hukum adalah untuk kepentingan kepastian hukum. Oleh karena itu lahirnya peraturan tersebut, ya kita mengharapkan adanya kepastian hukum baik dari pemerintah maupun masyarakat berkaitan dengan pemanfaatan tanah kas desa atau tanah kelurahan atau tanah kesultanan yang tadi untuk kepentingan di Desa Sambirrejo, supaya tidak ada konflik yang merugikan satu dengan yang lainnya. Tertib itu penting, tetapi juga kesejahteraan menjadi bagian yang harus diperhatikan. Begitu, Pak Wahyu. Baik, Pak Sigit, penjelasan yang sangat gamblang sekali ya. Jadi dan tadi itu kan banyak sekali Pak pertanyaan-pertanyaan, baik itu dari pemanfaatan, baik itu tanah kas desa untuk fasilitas umum, baik itu tanah kas desa untuk pemberdayaan masyarakat. Nah, mungkin ini jadi note bagi kami pemerintah kelurahan. Mungkin arahan Pak Sigit, apa yang harus dilakukan pemerintah kelurahan supaya hasil dari sosialisasi tadi yang sudah kita lakukan bisa menjadi satu hal yang berkelanjutan. Dan kami juga bisa menindaklanjuti supaya tanah kas desa yang notabene nanti diharapkan untuk pengentasan kemiskinan, pengurangan angka stunting ini bisa benar-benar kita optimalkan sesuai dengan tanggung jawab kami dan kewenangan pemerintah kelurahan. Baik, jadi kami berharap bahwa penyuluhan ini bukan terakhir Pak, tapi justru berkelanjutan. Nah, itu oleh karena itu
kami berharap mungkin barangkali Pak Lurah secara pelan-pelan sesuai dengan forum-forum yang ada menyampaikan kepada masyarakat supaya ya bersama-sama untuk tertib. Nah, jika di kemudian waktu ada hal yang perlu dilakukan, karena Pergub kan pasti butuh tindak lanjut. Nah, mungkin juga ada SK-SK yang lain di tingkat DIY atau mungkin di tingkat Kabupaten Sleman, dan juga diperlukan adanya peraturan-peraturan tingkat kelurahan. Nah, khususnya peraturan tingkat kelurahan itulah nanti Pak Wahyu supaya segera menyiapkan dokumen itu, dan insya Allah ya mudah-mudahan UGM melalui pengabdian masyarakatnya atau melalui KKN-nya bisa mendampingi Pak Lurah dan warga masyarakat untuk menindaklanjuti lagi untuk kepentingan kepastian hukum tadi. Dan tindak lanjutnya adalah kesejahteraan. Karena kita tahu bahwa masyarakat itu pasti hidup di atas tanah, Pak. Nah, sedangkan pengaturan tanah itu kan harus kita pahami, tidak kita ikuti. Nah, saya yakin juga tidak mungkin lah Kasau Dalem itu akan menempati tanah semuanya. Tapi yang penting adalah bagaimana tanah yang ada itu semaksimal mungkin untuk kepentingan masyarakat banyak, tidak untuk kepentingan individu, gitu. Baik. Seperti itu. Baik, terima kasih Pak Sigit, penjelasannya sangat luar biasa. Mungkin nanti dari kami ke depan akan sering berkomunikasi lagi dengan Pak Sigit dan dengan UGM secara umum, sehingga nanti harapan kami nih Pak, setelah ada pertemuan kedua, karena kan tahun lalu kita ada Sislu Praja bersama Kejaksaan Tinggi Daerah Istimewa Yogyakarta dan di follow up langsung oleh Fakultas Hukum UGM. Harapannya nanti setelah ini kita akan kegiatan selanjutnya yang notabene adalah kolaborasi antara akademisi dengan pemerintah kelurahan bisa bersinergi untuk pemberdayaan masyarakat tentunya. Baik. Nah, langkah yang kedua ini kami sudah mencoba dan merealisasikan berkaitan dengan penggunaan tanah kesultanan. Nah, oleh karena itu kami tadi kan Pak Wahyu sudah tahu, kami sudah dibersamai oleh anggota tim Panitikismo dari Kesultanan. Nah, mungkin barangkali setelah saya dilengser dari meja ini mohon dilanjutkan, nanti Pak Wahyu bisa mendapat penjelasan bagaimana dan seperti apa pengelolaan dan penggunaan atau pemanfaatan tanah Sultan Ground atau mungkin tanah desa, apapun jenisnya. Untuk kepentingan masyarakat, baik yang akan datang maupun yang sudah lalu. Intinya saya berharap bahwa hukum itu adalah merupakan pedoman, tetapi hukum itu sendiri tidak selalu bermuara ke pengadilan, ke kepolisian, tapi tertib hukum melalui penataan hukum yang hidup di tengah masyarakat. Gitu. Jadi hukum pidana mohon betul-betul sebagai upaya terakhir. Jadi marilah kita bermulai untuk menertibkan diri sendiri. Nah, itu aja harapan kami, Pak. Baik. Itu Pak Wahyu. Terima kasih banyak Pak Sigit atas waktunya. Siap. Momen yang luar biasa loh kita bisa sama Pak Sigit ini. Beliau ahli hukum pidana. Jadi menjadi peningkatan kualitas bagi pemerintah kelurahan kita bisa membersamai beliau pada kesempatan siang hari ini. Pak Sigit, terima kasih banyak.